Halo semuanya, welcome back lagi ya di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa, hari ini saya akan membahas 10 saham pilihannya teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi teman-teman, kalau ada yang ingin sahamnya untuk dibahas di sini, dianalisa di sini, maka jangan lupa ya untuk klik join grup Telegram Wisdom and Invest. Itu adalah grup yang gratis, jadi teman-teman tinggal klik join aja. Dan saya akan kasih kesempatan ke teman-teman setiap hari di biasanya sih di jam istirahat, sekitar jam 12 atau jam 1, itu akan ada 10 saham yang bisa teman-teman isi ya. Jadi memang terbatas hanya 10 saham aja yang akan saya bahas, karena waktunya juga terbatas. Jangan lupa untuk stay tune sampai akhir video, karena nanti saya juga akan membahas saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi barangkali jika teman-teman menemukan saham-saham yang menarik, bisa untuk ditradingkan ya. Sebelum mulai, saya akan disclaimer dulu juga. Jadi semua saham yang saya bahas di sini, tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, dan share ke temannya agar bisa mendapatkan manfaat untuk tradingnya juga. Kita akan segera mulai. Saya akan share screen. Seperti biasa, kita akan mulai dari analisa komposit kita dulu. Jadi indeks kita masih berjuang nih, dia lagi sideways ya di area sini, di atas garis win, jadi masih oke, walaupun memang momentumnya agak melemah nih. Karena memang November kan biasanya indeks kita itu cenderung sideways ya, jadi secara monthly performance-nya itu memang biasanya minus. Kalaupun hijau, biasanya hijau tipis. Jadi berharap aja ini akan sideways, tapi sideways-nya nggak banyak, nggak besar ya. Di sini masih ada support trend, jadi masih oke nih. Selama dia bertahan di sini, ya mudah-mudahan dia hanya akan sideways kecil aja di atas sini. Sehingga nanti begitu Desember, kita akan menyambut komposit yang hijau nih, hijau royo ya. Semoga kita bisa profit di bulan Desember nanti. Kita akan merayakan, kita akan window dressing dan semoga fotonya pada hijau-hijau semua nih. Untuk foreign flow ini juga masih oke ya, jadi nothing to worry. Memang walaupun sudah 3 candle merah, tapi it's okay. Seperti yang tadi saya tarik ini garisnya, di sini dia masih ada minor uptrend. Jadi don't worry, indeks kita masih sehat-sehat aja. Justru kesempatan untuk teman-teman, kalau ada yang ingin buy on weakness, terutama saham-saham yang blue chip, karena biasanya korelasi dengan indeks kita. Jadi kalau indeksnya hijau, biasanya blue chip juga hijau. Oke, kita mulai dari saham pertama, pilihannya teman-teman, yaitu HIL. HIL ini dia momentumnya ada perbaikan sih memang ya. Jadi dari merah yang merah darah itu dia menjadi merah tua dan semakin mengecil. Dia lagi berjuang nih di area support, yaitu 990. Kalau dia sampai breakdown dari 990, maka potensinya dia akan ke support selanjutnya di 956 dan 920. Kelihatannya sih ini masih belum oke ya untuk si HIL ini, karena biasanya dia masih dalam downtrend nih, kecuali dia berhasil breakout, terutama breakout dari downtrend lainnya. Jadi di sini sebetulnya ada downtrend line ya, jadi dia harus keluar dari situ baru menarik. Saat ini belum oke, jadi watch out aja di support 990. Kalau dia sampai breakdown, mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan untuk exit dulu. Karena support selanjutnya lumayan nih, yaitu 956 dan 920. Resistnya ada di 1020, 1030, sekaligus ada MA 200. Untuk foreign flow, ini HIL sama sekali belum ada foreign flow, justru memang dari saat di sini itu sebetulnya terjadi distribusi ya, foreign-nya itu malah jualan. Sini, ini kalau misalnya turun, potensinya bisa segitu. Jadi mudah-mudahan ini koreksinya sih udah selesai. Kalau udah selesai, maka berpeluang untuk kembali naik. Tapi dengan syarat dia harus breakout dulu dari channel downtrend-nya yang tadi ya. Baru menarik. Kalau enggak masih belum oke.
kita cek hak-haknya untuk heal, ini berarti tidak korelasi nih. Berarti tidak valid, kita gunakan teknikalnya aja. Jadi utamakan chart win dulu, karena chart win itu teknikal. Kita utamakan teknikal, baru hak-haknya. Kan hak-haki itu bandarmologi ya. Kalau teknikalnya tidak oke, maka sama aja. Saham yang kedua yaitu Budi. Budi ini sebetulnya tidak begitu liquid, dia pas-pasan nih. ATT-nya atau average total transaksi, jadi rata-rata transaksi selama 20 hari terakhir itu ada di 4,9 miliar, jadi pas-pasan. Momentumnya nggak ada, dia berupa titik pink. Kalau dia tidak ada momentum dan titik pink begini, biasanya dia sideways. Kalau sideways, artinya segitiga hijau dan merah ini kita abaikan ya. Jadi yang sinyal-sinyal seperti ini kita abaikan. Kita gunakan strategi yang lain, yaitu buy on support dan sell on strength. Ini sideways-nya di area sini nih. Berarti supportnya ada di sebelah sini, 175. Dan ini sebenarnya lagi support juga, ada garis win, tapi karena ada lagi sideways, jadi kita abaikan aja itu ya. Kita gunakan support resist yang secara horizontal aja, yaitu 175. Support selanjutnya, kalau dia sampai breakdown dari 175, ada di sini, 165. Resistnya maka di area sini ya, 195. Ini karena lagi sideways, kalau ada yang ingin tektokan sih bisa, yaitu buy on support dan sell on strength. Hanya akan bagus kalau dia sudah breakout dari 195 ya. Untuk si Budi ini. Foreign flow-nya tidak ada, malah net sell. Net sell-nya dalam arti ini, kita lihat grafiknya ya. Jadi kalau yang di sini kan bagus nih, ini menanjak. Kalau di sini dia malah terjadi distribusi dari asing. Jadi tidak ada foreign flow. Hak-haknya untuk si Budi juga nggak ada ya. Sini grafiknya yang kita lihat, yaitu dia terus menurun, jadi tidak oke nih. Masih belum oke. Selanjutnya, yang ketiga ada Pegas. Untuk Pegas, ini bagus banget. Hari ini dia breakout ya, dari area sideways-nya. Dia closing berhasil di atas area konsolidasi. Sini juga sudah mulai muncul lagi momentum yang semakin menanjak. Resist selanjutnya itu ada 1630 dan 1715. Ini cakep banget nih. Moga-moga akan lanjut ya ke resist-resist yang di atasnya. Foreign flow-nya juga bagus. Jadi kenaikannya dikonfirmasi dengan adanya foreign flow. Semoga akan lanjut terus. Hak-haknya untuk Pegas juga bagus banget. Jadi oke banget nih. Kalau yang belum punya, maka jangan lupa nih. Kalau mau spekulatif bisa. Cuma sebetulnya udah terlambat ya. Seharusnya ingin spekulatif itu hari ini tadi atau kemarin. Memang kemarin sih belum mampu dia untuk breakout. Tapi kalau kita spekulatif, maksudnya cicil dulu sedikit di dekat garis win, itu masih oke gitu. Next ada BPTR. Ini Pegasnya udah. Tadi support resistnya, supportnya saya belum info ya. Supportnya berarti kita bisa ambil yang di high sini nih. Angka high yang kemarin. Untuk Pegas, supportnya di area 1560. Itu support terdekat. Support selanjutnya di 1535, garis win 1520. Tadi resistnya sudah. Oke. BPTR ya, next. BPTR ini tidak liquid, jadi hati-hati bagi yang trading, ini sebaiknya hanya untuk copet aja, jadi fast trading ya, atau scalping juga boleh. Momentumnya sih memang masih ada, tapi ini volatil banget nih, ini sudah di area-area resist. Support kita bisa gunakan support yang di sini, yaitu di, sebentar saya bantu cek angka pasnya. BPTR support 270. Itu support 270. Next supportnya bisa kita ambil yang di area sini, yaitu di 240. 240 ya, tadi 270, 240, dan garis win ada di 232. Resistnya kita bisa gunakan harga high kemarin sebagai resist, yaitu 320 dan 350.
BPTR, ini tidak ada foreign flow. Bagaimana dengan HK-HQ-nya? HK-nya juga tidak oke ya. Memang ini hanya untuk fast trading aja ataupun scalping. Lalu AKRA. Untuk AKRA, ini momentumnya titik pink yang di sini ya. Artinya dia sideway. Ini juga sudah terbentuk area sideway-nya. Kita tinggal gunakan area itu sebagai support dan resist. Jadi, seperti yang tadi saya info juga bahwa kalau misalnya dia tidak ada momentum, dia berupa titik pink, artinya dia sideway. Kalau sideway, segitiga hijau dan segitiga merah kita abaikan. Jadi kita gunakan strateginya buy on support dan sell on strength. Supportnya itu di area sini, 4050 ya, 4050. Sorry, ini fraksinya masih fraksi 10 berarti. Berarti 40, 60. 40-60 ini area support dan resistnya di 4430 sampai 4470. Jadi bahan support, sell on resist ini karena sudah terbentuk higher high, ada potensi sih besok dia bisa lanjut naik lagi dan testing 4430. Kita cek foreign flow-nya sebetulnya bagus ya, cuma belum jalan nih. Jadi kita utamakan teknikal tetap walaupun dia ada foreign flow-nya. HKG juga cukup menarik sebetulnya. Jadi moga-moga sih dia mampu breakout dari area sininya 4470 karena akan lebih oke ya jadinya. Kalau sekarang dia masih sideway. Kita menunggu aja kalau misalnya sampai yang mau spekulatif dulu silakan. Jadi bisa cicil di area sini, nanti di sini SOS dulu separuh. Kalau misalnya dia sampai breakout maka tinggal hold aja. Mudah-mudahan kalau breakout dia bisa ke 4750. Tapi kalau dalam perjalanannya dia di sini malah kejedot dan kembali balik arah, kembali ke bawah, berarti dia akan sideway di area sini dulu ya. Berarti teman-teman bisa SOS dulu semuanya di area sini atau ingin hold dulu separuhnya itu juga silakan. Lalu di sini bisa buyback kembali di area support. AKRA, HK-HQ-nya tadi lumayan ya. Oke, LUCK selanjutnya. LUCK ini cukup liquid padahal ya, ATT-nya 19,9, cuma nggak ada momentum nih. Ini berupa titik pink, artinya dia masih sideway. Ini sideway besarnya bisa segini nih. Itu sideway besarnya, kalau sideway kecilnya di area sini. Nah, di area situ. Karena dia sideway tidak ada momentum, maka segitiga hijau dan merah kita abaikan sekali lagi. Jadi jika ingin spekulatif, maka spekulatiflah di area support dan seharusnya memang di area sini area resist sudah SOS karena dia tidak ada momentum ya. Ini juga setiap kali banyak yang jualan nih di atas sini. Supportnya terdekat sekarang di 265. Next support ada di area sini. 230, 235. Itu support. Resistnya di sini ya, 298 sampai 309. Nih kita buletin aja 310. Foreign flow-nya nggak ada nih karena grafik yang warna abu-abu itu menurun. Walaupun hari ini ada foreign flow, tapi cuma satu aja gitu. Yang bagus itu kalau grafiknya itu semakin meningkat terus, artinya serius. Kalau kayak gini, ini kurang. HK-HQ-nya untuk LUCK juga nggak ada yang oke. Masih merah-merah. Next, SMGR. SMGR momentumnya ini merah-merah, masih kurang oke ya. Tapi dia di support nih, di area support. Jadi moga-moga bisa mantul dulu. SMGR. Next supportnya selain di situ sebetulnya masih ada nih di area 8.400 support yang di sini ya, karena waktu itu sempat dijebolin walaupun false break sebetulnya. 8550 support sampai 8.400 itu merupakan area support, moga-moga sih bertahan. Dan kalaupun mantul karena dia masih downtrend, maka sebaiknya fast trading aja dulu ya. Area sini ada area resist. Ini area resist nih.
Di sini resist, ada garis win 9025 dan sampai 9100 itu area resistnya. Kalau teman-teman mau spekulatif silakan. Lalu di situ bisa SOS dulu ya. Kecuali dia berhasil breakout dari 9100. Maka itu jadi oke lagi. Tapi so far sekarang ini masih belum oke nih. Major trendnya juga masih sideways gede. Jadinya sideways gede. Atau bisa juga sebentar ya, coba kita tarik garis tren, apakah ada trennya? No. Spekulatif aja, nanti SOS aja begitu dia mantul. Oke, jadi ini masih belum oke-oke banget, dan foreign flow-nya malah jelek ya. Foreign flow-nya net sell terus nih, menurun terus. HKK-nya juga belum oke, merah-merah dan grafiknya terus menurun, jadi masih belum oke. Kalau ingin spekulatif, maka jangan lupa hanya untuk fast trading aja. Next, setelah SMGR ada ADI. ADI ada momentum biru sih, tapi belum meningkat ya. Di sini sudah terbentuk minor up di dalam channel yang warna pink ini atau warna ungu ini. Supportnya di 1110, 1080. Jadi bisa jadi dia akan bergerak di dalam channel ini dulu nih. Resistnya di 1160. Kalau dia breakout dari sini, closingnya di atas itu baru menarik karena ada potensi dia bisa testing ke 1230. So far ini belum, ini masih sideways sih kelihatannya ya. Masih termasuk sideways juga nih. Sideways-nya kalau besar bisa jadi segitu. Itu area sideways. Ini pixelnya masih belum oke. Tadi support resistnya udah ya. Coba kita cek foreign flow-nya. Foreign flow-nya juga nothing special. Karena walaupun sehari ada, besoknya jualan. Sehari ada, besoknya jualan. Jadi ini grafiknya pun hanya datar ya, bukan meningkat begitu, tapi malah datar. Jadi so-so aja, nggak ada yang serius. Untuk ADI, HKK juga belum ada yang serius. Jadi fast trading aja dulu deh untuk ADI-nya. Paling kalau misalnya udah ada yang spekulatif di area support sini atau support bawah sini, maka SOS aja kalau dia tidak mampu breakout dari area supply-nya ya. Ini area supply yang merah-merah, itu artinya area resist juga. Setelah ADI, tadi mana nih ADI? ADI-nya sudah, next MPPA. MPPA ini, kalau nggak salah ada right issue, saya nggak tahu right issue-nya di tanggal berapa. Dan katanya kalau nggak salah right issue-nya di atas ya. Saya sih nggak melihat hal-hal seperti itu. Saya lebih ke teknikal. Jadi teknikalnya kalau misalnya bagus maka entry, kalau nggak ada teknikalnya yang bagus maka tidak oke. Right issue. Belum ada ininya nih belum ada di RTI ya, jadi saya nggak tahu nih right issue-nya bagaimana rasionya dan tanggal berapa. Pokoknya selama teknikalnya masih belum oke, menurut saya tidak oke. Jadi ini momentumnya juga belum oke-oke banget, dia masih bergerak dalam channel downtrend, maka sebaiknya jangan entry dulu ya. Dan kalau lagi downtrend begini, setiap sinyal segitiga hijau dan merah itu kita abaikan juga. Supportnya sekarang di sini, saya gunakan support channel aja, 410. Resistnya ini ya, 535, 590, itu juga resist trend, ataupun di 640. Ini so far masih belum oke nih, terus bikin low, jadi masih belum oke. MPPA. Foreign flow-nya juga belum ada ya, ini terus jualan. Tidak ada foreign flow. HKK-nya untuk MPPA walaupun tinggi, tapi grafik ini turun terus. Jadi kita utamakan teknikalnya dulu. Kalaupun
HKQ seperti ini, itu artinya ada potensi dia tidak valid. Itu sebabnya kita utamakan technical dulu, yaitu chart win. Terakhir, ini requestan teman-teman yang ke-10, yaitu SAMF. Ini menarik sih sebetulnya. Kenapa? Karena dia dari tidak liquid, dia menjadi liquid. Harusnya entry-nya tuh di area-area sini. Karena begitu dia liquid, terus ada momentum, disitulah kesempatan untuk entry. Ya, jadi sebenarnya ini udah agak telat kalau misalnya teman-teman baru mau entry. Dari sinyal win pun sudah validnya sejak di sini. Ketika dia breakout, di sebelah sini nih. Sebelah sini ya, saatnya sudah mulai muncul momentum. Dia juga sudah mulai liquid ya, di area sini dari tidak ada volume, dia mulai ada volumenya. Di situ saatnya untuk entry. Ini SAMF juga sudah pernah saya bahas di YouTube, saya lupa YouTube berapa, udah lama banget kayaknya ya, masuk memang masuk masuk screener. Sudah cukup lama. Kalau dari sinyal win, dari sejak di sini sudah 103,8%, luar biasa. Kalaupun terlambat, harusnya ada ya puluhan persen. Dan dia hari ini juga breakout lagi, volumenya cukup, momentum juga ada, jadi moga-moga bisa lanjut lagi nih. Tapi kalaupun besok koreksi dulu, itu bisa aja ya. Ini akan menjadi area supportnya, support terdekat di sini. Ntar saya cekkan itu supportnya ada di mana. SAMF di area 1180 ya, itu ada support, lalu support selanjutnya di 1130, sekaligus ada garis support trend dan garis win lainnya yaitu di 1100. Jadi selama dia masih bertahan di atas garis win itu masih oke ya. Ini juga ada support trendnya 1100. Moga-moga dia bisa ke next resist nih. Next resistnya di area sini. Nggak nyampe 1535 lah ya. Next resistnya di sekitar 1400-an. Kenapa bagus? Karena ada foreign flow-nya juga. Jadi dia naik, ada momentumnya, dan ada foreign flow-nya. Coba kita cek HKQ-nya ya, SAMF. HKQ-nya juga cakep. Jadi moga-moga bisa mencapai 1400-an. Tapi kalau ada koreksi-koreksi wajar ya. Yang belum ada mungkin bisa pantau ketika dia koreksi justru ke arah area-area supportnya. Selama dia masih bagus, dia mantul di area support, maka oke. Jadi pastikan dia mantul dulu. Kalau yang udah entry dari bawah, maka tinggal pasang trailing stop aja. Oke, tadi udah 10 saham pilihan dari teman-teman. Jadi jangan lupa bagi yang sahamnya ingin dianalisa juga di sini, maka silakan request-nya di grup Telegram ya, jangan di YouTube ini. Jadi request-nya di grup Telegram Wisdom and Invest. Kita akan bahas saham-saham yang masuk screener-nya Wisdom and Invest sekarang. Yang pertama itu MTDL. MTDL ini beritanya ada akan stock split, yaitu 1:5. Jadi ini sebetulnya cukup menarik. Cuma harus hati-hati ya, yang ada corporate action begini kadang-kala bisa menjebak. Jadi misalnya, kalau seandainya dia sudah lari duluan sebelum stock split-nya, maka artinya ada potensi setelah stock split dia malah koreksi, kayak SMA tuh. Jadi hati-hati. Atau misalnya kalau dia turun, ada potensi berarti nanti setelah stock split-nya yang menarik. Nah, tapi hari ini dia ada momentum yang cukup meningkat, walaupun ada buangan ya, ada ekor di atas, tapi mudah-mudahan besok dia akan testing lagi nih, dan semoga dia bisa all time high. Jadi di sini 4090 itu ATH-nya all time high yang kemarin. Ini juga Tekno. Jadi sebetulnya menarik ya, karena untuk long term-nya sektor ini itu cukup menarik, bagus, menjanjikan, promising gitu ya. 4090 semoga dia bisa all time high. Jadi besok dia mudah-mudahan bikin candle yang testing si ATH ini lagi, atau bahkan mudah-mudahan dia all time high dulu. MTDL kita cek foreign flow-nya. Foreign flow-nya oke ya, walaupun hari ini ada net sell sedikit, tapi secara grafik sih masih menanjak. Kalau misalnya ada hijau-hijau terus dan grafiknya tetap menanjak terus, itu masih oke.
Kita lihat hak-haknya sih nggak begitu serius ya, hak-haknya belum ada yang oke. Cuma hari ini tuh closingnya sebetulnya sudah menarik di area sini. Jadi moga-moga besok dia akan naik dulu testing ATH-nya itu. Yang kedua ada Link. Ini saham yang masuk screener ya, saya pilihin beberapa. Kalau yang blue chip itu masih belum oke, kayaknya lah, mengikuti indeksnya dia masih sideways aja. Untuk Link ini cukup menarik, ada momentum, volumenya juga oke. Mudah-mudahan nih dia bisa breakout dari 4.500, ini area resistnya. Supportnya di 4270. Next, yang terdekat sih kalau supportnya di sebelah sini ya, ini juga bisa jadi support nih. Sebelah sini juga menjadi area support sekitar 4.400 tuh, 4.400 itu saya buletin tuh angkanya. Next resist kalau dia breakout dari 4.500 maka berpotensi nih ke 4.700. Mudah-mudahan bisa mencapai sana. Selama dia bertahan di atas garis win itu masih oke. Garis win-nya ada di 4182 itu tinggal buletin ya sesuai dengan fraksi. Di 4210 juga ada support. Tapi moga-moga sih jangan bikin lower low dulu, dia moga-moga bikin higher high lagi. Sehingga jadinya cakep ya. Untuk Link ini kita lihat, nah sayangnya dia tidak ada foreign flow, jadi artinya ini naik dengan distribusi. Jadi foreignnya malah jualan. Sehingga kalau misalnya udah capai target, sebaiknya teman-teman sell aja dulu atau jangan lupa ya pasang trailing stop. Jadi kalau masih mau naik, ya oke. Kalau tidak mau naik, dia malah koreksi, maka teman-teman aman ya. Takutnya kayak begini nih, sudah naik, dia malah koreksi. Ini sih oke nih. Beberapa nih. Jadi hijau-hijau ini cukup serius untuk hak-hakinya. Moga-moga bisa ke 4.700. Yang sudah profit, mungkin kayak member win, hari ini ada yang cuan dari Link. Kalau sudah cuan, jangan lupa ya, pasang trailing stop-nya. Untuk Link sudah, lalu Harum. Harum nih cakep banget. Entry-nya seharusnya sudah dari sini nih, sejak waktu dia breakout. Jadi sekarang tinggal pasang TS aja ya, jangan lupa pasang TS-nya. Momentumnya bagus, ini juga bagus. Supportnya kita bisa gunakan harga low hari ini menjadi support, yaitu di 9.300. Kalau support ininya sih di sini ya, 8750, dan garis win-nya 8532. Itu tinggal dibuletin aja. Next resist, oke, sudah breakout ya. Ya, sudah breakout tuh. Jadi moga-moga akan naik setinggi ini ya, mudah-mudahan. Dan all time high, mudah-mudahan nih all time high-nya di berapa tuh si Harum? 10 ribuan ya. Coba kita cek ya, ATH-nya di berapa? 10.700. Jadi di sini ini resistnya, kalau dia all time high, wow, keren sekali. Next resistnya terdekat sih di sini, 10.300, lalu 10.700. Oke, foreign flow-nya juga oke ya. Ini hijau-hijau semua. Hak-haknya kita lihat, hak-haknya sih memang nggak gimana-gimana banget ya, malah menurun. Tapi is okay selama teknikalnya bagus. Next, ada SPNA. Cuma ini nggak liquid ya, jadi untuk teman-teman yang nggak terbiasa di saham-saham yang high risk kayak begini, sebaiknya sih di skip aja, karena nggak liquid juga nggak bisa banyak-banyak. Jadi jangan di HK gede-gede atau jangan entry besar-besar ya, kalau nggak nanti dikarungin bandar. Ini ATT-nya hanya 1,79 miliar, jadi masih kurang liquid. Kalau mau spekulatif bisa, jangan gede-gede. Supportnya yang terdekat di sini juga bisa sebagai support, itu sekitar berapa tuh? 540-an kalau nggak salah ya. Coba kita lihat support yang di area sini, itu ada 547, 538, ya 540 lah kita buletin. Sekitar situ ya, 540 itu support terdekat. Next support di 520, garis win-nya di 510. Ini support ini juga ada sih 570. Resistnya, next resist ini sih kosong. Next resistnya di 660 nih, yang cukup kuat.
Moga-moga bisa ke sana. Tapi kalau misalnya dia koreksi dulu, misalnya kayak gini nih, ini kan koreksinya lumayan ya, dia ke garis win dulu. Jadi bisa aja ya, dia koreksi dulu ke sini tuh wajar. Apalagi ini saham yang tidak begitu liquid. Jadi harus hati-hati. Sangat volatil banget. Buat teman-teman yang tidak terbiasa, maka ingat, saya ingatkan sekali lagi, di skip aja. Ini foreign flow-nya sih nggak gimana-gimana banget ya. Memang waktu itu ada foreign flow, tapi nggak serius-serius amat sih. HKHQ menarik, di sini hijau-hijau, tapi kalaupun dia ada buangan dulu, kayak di sini, itu masih masih bisa banget, masih ada potensi banget. Jadi hati-hati untuk entry-nya. Selanjutnya setelah SPMA, ini KREN, ini juga saham yang high risk. Memang nilai yang masuk screener ini lagi banyak yang high risk nih. Yang liquid lagi nggak begitu ini, lagi pada sideways. Ini ATT-nya tidak begitu liquid juga di 3 miliaran. Transaksi hari ini juga di 3 miliaran. Menariknya di sini ada perbaikan momentum. Cuma dia belum breakout ya. Jadi hanya akan valid kalau dia breakout. Jadi ini sebetulnya termasuk divergent. Tapi hanya akan valid divergent ini kalau dia breakout. Jadi breakout-nya harus keluar dari sini nih. Resist berapa nih? Di harga high yang kemarin. Minimal closing di atas 102 lah. Ini sebetulnya masih inside bar ya. Jadi dia lagi sideways dan inside bar. Ada potensi ini, ada peluang dia bisa breakout. Dan akan testing resist yang di sini 113. Kalau dia nggak bisa breakout dari 113, maka sebaiknya SOS di situ. Oke. Support tadi saya belum info supportnya. Supportnya di garis win yaitu 95 di sini ya, 95. Di sini juga ada support yaitu 90. Atau di harga low yang di sini ya, itu 90 ke atas tuh apa ya? 9293 itu supportnya. Keren. Kita lihat, nah foreign flow-nya juga nggak ada di kurang oke. Jadi memang hanya untuk fast trading atau scalping atau copet aja. HKQ juga belum ada yang begitu serius-serius amat, maka tunggu aja ya sampai dia breakout. Next, ada tebik. Tebik ini sebetulnya udah diinfoin sih dari kemarin ya. Kalau yang ada di room member harusnya sudah tahu, udah saya info. Ini breakout ya hari ini, momentumnya juga lumayan. Moga-moga sih breakout lagi dari resistnya. Ini lagi pas di resist 3060, tapi kalau dia tidak mampu breakout, dia kembali turun, artinya dia akan sideways dulu. Karena ini momentumnya memang berupa titik pink, jadi masih ada potensi untuk sideways. Kalau dia besok closingnya higher high, maka menarik ya. Dia akan testing ke resist 3260. Tapi kalau dia tidak bikin higher high, maka akan sideways. Sideways-nya potensinya antara di area sini, sideways, ataupun sideways besar. Bisa aja sideways besar. Jadi kita harus lihat dulu. Kalau misalnya dia turun, kita SOS ya. SOS dulu, dan kita lihat dia akan mantul di support yang mana. Artinya sideways-nya sebesar area itu. Sehingga kita bisa ubah strategi menjadi buying support dan sell on strength. Kita tektokan dulu. Support terdekat di 2980, 2900, dan 2800 itu area-area supportnya. Tadi resistnya ini pas lagi di resist, next resistnya ini jauh. Kalau dia breakout baru ke resist 3260. Tapi sudah foreign flow-nya sih ada, cuma belum ada action-nya ya. Jadi kalaupun akumulasi, walaupun asing akumulasi, tapi kalau nggak ada action untuk naikin harga ya percuma. HKQ-nya ini masih belum nih. Di sini memang ada hijau-hijau, tapi belum ada action lebih untuk naikin harga. Moga-moga sih besok mulai hijau-hijau lagi ya, sehingga bisa breakout dan testing 3260-nya. Setelah tebik ada, ini belum saya request. ESA. ESA ini
gas ya dia ya, karena gas-gas lagi kelihatannya lagi naik nih migas-migas, dan terutama ESA ini di amonia kalau nggak salah. Walaupun candle merah hari ini dia masih bikin ini lagi inside bar sih, dan di atas garis win dia jadi masih menarik. Resistnya ada di 390. Jadi moga-moga besok bisa testing sini lagi. Kalau breakout maka berpeluang banget untuk ke 408. Kemarin yang di member udah saya infokan, kalau misalnya sudah ada yang entry maka tinggal ini ya, pantau aja, tinggal pasang trailing stop. Kalau misalnya dia ke 390, tinggal pasang trailing stop, moga-moga sih lanjut ke 408. Supportnya di sini, garis win-nya di 345 tuh. Selama dia di atas garis win, itu masih oke. Hari ini malah muncul momentum biru, jadi semakin membaik. ESA. Untuk foreign flow-nya memang nggak ada yang serius ya. Waktu itu hanya ada foreign flow di sini, tapi di sini masih datar-datar, jadi belum ada yang gimana-gimana. Moga-moga sih breakout, dan bisa testing ke resist-resist selanjutnya. Oke, ESA. HKK ini juga belum ada yang serius nih. Oke, kira-kira sekian itu aja dari saya. Bagi teman-teman yang ingin bikin PR lagi, silakan. Oh, saya belum share ininya ya, screener. I'm so sorry nih. Saya kasih intip screener sebentar, barangkali teman-teman ada yang ingin lanjut bikin tugas, bikin PR malam ini. Mulai dari screener, ini screener win, yang status buy itu artinya muncul segitiga hijau. Tapi kalau misalnya trennya itu masih sideways, artinya segitiga hijaunya itu kita abaikan ya. Kita gunakan strateginya buy on support dan sell on strength. Ini yang ada status buy, artinya ada segitiganya. Kalau yang hold, artinya sudah muncul segitiga hijaunya. Hanya dia, nah ini harus dicek kembali chartnya masih menarik atau enggak. Kalau yang sell itu muncul segitiga merah. Yang ATH, all time high, ini sih nggak ada yang gimana-gimana ya, MPDL aja itu yang tadi saya sudah bahas juga. Yang lain ini tidak selalu, ini GMCW ini kesalahan teknis itu harusnya kayaknya sudah sudah keluar dari bursa. Jadi ini saham-saham ini belum tentu bagus ya, saham yang masuk all time high belum tentu bagus, sehingga teman-teman harus analisa kembali chartnya. Soalnya banyak saham-saham yang aneh-aneh, dia kayak cuma tuker-tukeran barang atau mungkin ya pokoknya nggak valid deh, volumenya cukup aneh. Jadi teman-teman harus hati-hati analisa dulu. Untuk ini NBSAD adalah net buy sell asing, jadi ini saham-saham yang asingnya net buy, tertinggi yang paling atas. And then screener yang HKHK ini saya tunjukin dulu. Yaitu ada Pegas, BBKP. Ini BBKP masih right issue ya. Jadi lagi trading R-nya, lagi masa trading. Berakhirnya kalau nggak salah Jumat ini. Moga-moga setelah hari Jumat ini berakhir, kita baru bisa analisa kembali. Jadinya lebih valid gitu analisanya. Selama masa trading berlangsung, trading R, trading right-nya, maka biasanya akan volatil banget. Jadi bisa ARB, kayak tadi hari ini ya, dia ARB habis itu langsung naik lagi jadi hijau. Karena itu sangat volatil banget. Ada Cepro, Yule, ANTM. Yule kayaknya baru bangkit sih. Yule. Tadi saya nggak masukin karena baru satu candle, baru hari ini volumenya ada. Oke, ini ada SAMF tadi sudah saya bahas, sudah dibahas ya oleh requestan teman-teman. Nah, silakan kalau misalnya ada teman-teman yang ingin analisa saham-saham lainnya, itu silakan. Oke, kira-kira sekian itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like dan share supaya teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga selalu cuan. Dah, thank you ya.